Tahu nggak sih ada yang lebih parah daripada mulut, ada yang lebih berbahaya daripada mulut. Karena kan kita sering banget dengar ungkapan mulutmu adalah harimaumu, yaitu adalah jempol. Kenapa jempol? Karena di sini kita bisa melihat banyak hal yang nggak bisa mulut sampaikan, tapi jempol mampu sampaikan. Disclaimer, this video is not for everyone. Kalau misalnya kamu gak cocok sama konten aku, boleh banget kamu scroll video aku, boleh aja kamu skip video aku, karena video ini mungkin bakal trigger kamu so much. Oke, let's begin. Aku pernah baca puisi yang ngena banget, judulnya Saya Berbully karya Loti, dan aku bacain ya di sini. Hello and welcome to the internet where everyone is brave enough to say what a face wouldn't. Because looking into tears make it so much harder to hate, but a glaring screen and autocorrect give you cowardice coated in bravery. Dan ternyata hal itu udah dibahas oleh ilmiah loh, oleh Noam Lapitot Lefter dan juga Azi Barak. Dan maaf kalau salah ngomong, ini diterbitin tahun 2012. Kalau kamu mau baca, boleh banget, nanti aku kirim linknya di description, kamu tinggal klik jurnalnya ya. Jadi intinya tuh ada 3 faktor dalam komunikasi online. Yang pertama adalah anonimitas, invisibilitas, dan juga kontak mata. Dan kalau misalnya ada anonimitas, tidak ada visibilitas alias kita nggak tahu itu siapa, dan juga nggak ada kontak mata, ini tuh bisa banget untuk membuat seseorang lebih berani untuk membuli atau menghujat orang lain di media sosial. Jadi intinya itu tuh ada satu perdebatan dan mereka tuh disuruh berdebat. Yang pertama debatnya on cam, dan yang kedua debatnya off cam, dan itu tuh cuma ketik-ketik aja dan pakai anonim. Dan ternyata saat mereka on cam, mereka tuh jadi less aggressive gitu. Mereka tuh jadi nggak berani melontarkan kata-kata yang sebegitu jahatnya kepada orang lain saat berdebat. Ya mereka mengatakan kata-kata yang sewajarnya aja ketika mereka on cam. Pas on cam mereka tuh jarang melakukan flaming atau ngehujat atau misalnya mengungkapkan kata-kata kasar, kotor, jorok yang menghina. Itu tuh udah jarang banget dilakukan ketika mereka on cam. Dan ketika off cam, meskipun masih ada namanya, mereka tuh jadi lebih sedikit agresif, di mana mereka tuh lebih berani untuk melakukan flaming, melakukan kata-kata kasar, menghina, dan lain sebagainya. Dan menggunakan akun anonim bikin seseorang lebih mudah dan mampu untuk mengancam orang lain. Wah, buset. Dan ini masuk logika juga ya, karena orang-orang ketika menggunakan akun anonim, mereka tuh akan merasa tidak diawasi, identitas mereka nggak ketahuan siapa, dan apalagi mereka nggak bertatap mata langsung dengan kamu secara langsung. Dan hal ini juga lah yang menjadi alasan dalam beberapa kasus pembunuhan, kenapa sih si yang dibunuhnya tuh ditutup dulu mukanya, itu tuh untuk mengurangi beban psikologis dari pembunuhnya agar dia tuh nggak terlalu merasa bersalah gitu. Nah itu boleh correct me if I'm wrong, itu setahu aku aja ya seperti itu. Karena secara naluriah, secara alamiah, manusia itu nggak didesain untuk nyaman dan tenang dalam berbuat salah. Makanya kalau misalnya sedang melakukan hal yang buruk, kita tuh bakal ada sinyal-sinyal dalam hati kita bahwa itu tuh buruk, dan kita tuh nggak mau ada orang yang tahu akan apa yang telah kita lakukan itu. Apalagi kalau misalnya merasa diawasi atau misalnya merasa lagi diliatin, itu tuh akan merasa beban banget kalau misalnya kita sedang melakukan sesuatu hal yang buruk, termasuk flaming atau menghujat orang di media sosial itu. Dan di media sosial dengan anonim, kita tuh jadi nggak bisa lihat loh gimana sih perasaan orang yang sedang mendapatkan kata-kata kasar itu dari kita secara langsung. Jadi ya mungkin bakal ada perasaan yang nyaman-nyaman aja, nggak terlalu merasa bersalah akan melakukan flaming atau cyberbullying itu. Padahal kan kita nggak tahu juga ya setelah di-flaming atau dibully atau dipojokin di media sosial itu dampaknya bakal seperti apa terhadap orang yang dibully itu. Yakin dia orang-orang yang ngebully di media sosial tuh kalau ketemu langsung sama orang yang dibulinya, mereka nggak akan berani buat ngomong apa-apa ke orang itu langsung. Karena konsekuensinya tuh lebih berasa nyata kehadap dirinya sendiri. Dia bisa ngelihat mata orang itu secara langsung, dan juga mungkin dia akan mendapatkan balasan kalau misalnya orang itu nggak diterima untuk dibully, mungkin dituntut atau mungkin bakal dibully balik dan dia nggak siap mentalnya. Jadi yang mau aku sampaikan adalah jarimu adalah harimaumu. Kalau nggak bisa dipakai untuk mengetik yang baik-baik, jangan dipakai untuk mengetik yang buruk-buruk. Karena ya bisa aja secara nggak langsung nih ya, kamu bisa jadi pembunuh
Waduh, bahasanya berat banget gak sih pembunuh? Ya, karena dengan kata-kata kamu yang nge-flaming, dengan yang memojokkan seseorang, mungkin aja bisa membuat seseorang membunuh mimpi-mimpinya atau membunuh dirinya sendiri, tanda kutip dirinya sendiri, kayak apa yang dia inginkan, identitas dia, atau mungkin bahkan beneran membunuh dirinya sendiri secara harfiah gitu, kayak yang banyak terjadi di idol-idol K-pop yang gak kuat dibully sama netizennya dan lain sebagainya. Itu dampaknya bakal panjang banget bagi korbannya. Percaya nggak percaya, apapun yang kita lakukan, yang keluar dari mulut kita, yang kita omongin, itu semuanya tuh bakal dihisab loh sama Allah, termasuk akun-akun anonymous kita yang saat kita ketik tuh kita ya santai-santai aja karena ngerasa nggak diawasin sama sekali. So, speak good or remain silent. Tapi gimana kalau misalnya gatel banget pengen nasihatin, ya udah nasehatin aja. Tapi yang pertama, nasehatinnya diam-diam tuh, jadi nasehatinnya di DM dengan cara yang sopan, dengan cara yang halus, bukan hanya karena kamu sedang berusaha untuk menghormati lawan bicara kamu, tapi juga kamu menghormati diri kamu sendiri dan melederi diri kamu sendiri bahwa kamu tuh adalah orang yang beradab loh. Yang kedua, sebisa mungkin fokus sama aksinya, bukan sama kepribadiannya. Kalau misalnya nih ya, apalagi aksinya tuh bukan aksi-aksi yang kriminal, kayak cuman beda pendapat aja, misal dia tim bubur diaduk gitu, ini misal aja ya, dia tim bubur diaduk dan dia berpendapat bubur yang tidak diaduk itu tidak enak gitu. Kamu misalnya nggak setuju sama pendapat itu, mungkin aja kamu bisa bilang, bisa berpendapat bahwa ya bubur yang gak diaduk juga enak loh, atau mengomentari pendapat dia yang hanya pendapat dia itu, nggak usah panjang lebar sampai ke ya karena kamu kulitnya bla bla bla, ya karena kamu bentuk tubuhnya bla 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 makanya kamu sukanya bubur diaduk. No, itu malah kamu yang jadinya pembuli loh. Yang ketiga, cara penyampaian kamu itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu sampaikan. Jadi hindarilah kata-kata yang kasar, jorok, atau apapun itu yang kamu tuh gak enak kok dapetin itu dari orang lain. Karena gak cuman itu bakal nyakitin orang tersebut, tapi kamu juga bakal menggambarkan diri kamu di depan orang itu bahwa kamu tuh bukan orang yang beradab, bukan orang yang tahu sopan santun, dan itu not good banget sih menurut aku. Terus gimana kalau misalnya ada orang yang kriminal banget atau kayak gimana gitu, mau dihujat, mau kayak gimana gitu. Nah, sepengetahuan aku kalau misalnya buat digibahin atau diomongin itu boleh, itu halal karena buat menghindari hal-hal yang buruk itu terjadi kepada orang lain. Tapi kalau buat dihujat, I don't know. Kalian boleh ikuti pendapat yang menurut kalian oke, dan yang menurut kalian bagus. Yang penting gak usah ngerugiin diri kamu sendiri. Karena percuma aja kayak menghujat orang atau segala macam di media sosial, tapi ujung-ujungnya kamu jadi rugi. Misal, bos kamu atau teman kamu ngeliat dan pandangan ke kamu jadi berubah, konsekuensinya seperti apa mungkin kamu bisa pertimbangin ya, karena kamu pun mungkin udah besar dan udah bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Lagi-lagi ini cuma pendapat aku ya, jadi intinya lakukan hal yang menurut kamu baik dan hal yang menurut kamu benar, karena yang paling tahu adalah diri kamu sendiri. Dan kalau misalnya kamu salah, ternyata kamu salah, ya udah terima aja kalau misalnya kamu salah gitu. Dan yang terpenting adalah berhati-hatilah dalam media sosial, karena media sosial itu bisa seperti pedang bermata dua. Di sisi pertama, media sosial tuh bisa menjadi sumber kebaikan segala-galanya untuk dunia dan akhirat, dimana kamu tuh bisa berbagi ilmu kepada teman-teman, bisa juga nambah koneksi, bisa juga nambah uang, yang bahkan banyak orang-orang yang hidup dari mereka ngonten di media sosial, dari di endorse, dibeli produk digitalnya dan lain sebagainya. Itu tuh bisa banget. Dan media sosial juga bisa banget jadi pedang yang buruk untuk kamu, yang menusuk diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu menggunakannya secara buruk, hal yang buruk pun akan datang kepada kamu. Ini aku bukan nyumpahin loh ya, tapi emang hukum alam seperti itu. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial, berhati-hatilah dalam mengetik dan mengomentari apapun. Jangan mengomentari sesuatu yang di luar kapasitas kita baiknya, tapi ya terserah. Pokoknya berhati-hati karena media sosial itu bisa membawa baik dan buruk, dan juga berpengaruh terhadap keselamatan kita di kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat.
Oke deh, sekian aja pengalaman aku dan juga pandangan aku. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Kalau misalnya kamu suka sama video kayak gini, boleh banget di-subscribe karena aku bakal update setiap hari Minggu. Dan kalau kamu suka sama konten-konten desain, boleh banget kunjungi Instagram aku @naprodi. Nanti aku drop linknya di deskripsi ya. Bye!